Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perencanaan Sistem Informasi untuk Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital MyPocket berbasis mobile. Dengan saya sendiri, Malika Keisha dengan NIM 11220273, Nur Hayati dengan NIM 11220379, dan Intan Permatasari 11220660. Berikutnya akan dibacakan oleh Nur Hayati. Latar belakang. Rendahnya literasi keuangan dan gaya hidup konsumtif membuat banyak orang sulit mengelola keuangan. Masalah utama bukan pendapatan, tapi kekurangannya perencanaan. Solusinya, aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android yang praktis dan mudah digunakan. Dengan mempertimbangkan situasi ini, pembuatan aplikasi keuangan pribadi My Pocket yang ditujukan untuk manajemen keuangan pribadi adalah solusi yang dapat diterapkan. Identifikasi masalah. Kurangnya kontrol dan pemahaman keuangan pribadi. Sulitnya membedakan jenis transaksi. Tidak ada fitur filter waktu. Pengaturan kategori terbatas. Tujuan dan manfaat. Tujuan pertama, membantu sistem informasi yang mudah digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tujuan yang kedua, membantu pengguna mengelola keuangan mereka dengan catatan digital. Tujuan yang terakhir, mengorganisasi catatan transaksi sehingga pengguna dapat memantau dan menilai kondisi keuangannya sendiri. Selanjutnya, manfaat. Manfaat pertama, memberikan solusi digital sederhana untuk mencatat keuangan harian secara manual dan terstruktur. Manfaat yang kedua, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kebiasaan keuangan mereka melalui pencatatan teratur. Manfaat yang ketiga, menjadi dasar bagi pengguna untuk menganalisis keuangan mereka sendiri. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan dua, yaitu observasi dan studi literatur. Ini ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu merancang desain UI UX aplikasi My Pocket berbasis mobile menggunakan Figma, lalu membuat desain sistem yang memungkinkan pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual. Tahap berikutnya, sistem memberikan pilihan kategori, kolom nominal, deskripsi, transaksi, dan tanggal. Dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan pemantauan, sistem menampilkan riwayat transaksi yang disusun dalam urutan waktu. Deskripsi umum dari pengembangan aplikasi yang kami buat yaitu ada perancangan proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan proyek, serta yang terakhir penutupan proyek. Pengembangan aplikasi My Pocket dilakukan secara terencana dan sistematis agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap tahap saling berkaitan, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian proses pengembangan secara menyeluruh. Inisiasi proyek. Latar belakang proyek, kurangnya pencatatan keuangan menyulitkan pengelolaan finansial. My Pocket hadir sebagai solusi praktis berbasis Android. Sasaran proyek sendiri, pertama, menyediakan media digital yang praktis untuk mencatat dan memantau keuangan. Kedua, mempermudah pengelompokan transaksi berdasarkan kategori. Ketiga, menampilkan riwayat transaksi per tanggal dan bulan. Keempat, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pengguna dalam mengelola keuangan. Perencanaan proyek. Pertama, waktu penelitian. Waktu penelitian berlangsung selama 5 bulan, dari bulan Maret hingga bulan Juli. Subjek penelitian. Penelitian ini mengembangkan My Pocket untuk mempermudah pencatatan keuangan pribadi dengan subjek calon pengguna dan pengembang. Ketiga, deskripsi produk. My Pocket adalah aplikasi Android untuk mengelola keuangan pribadi dengan fitur riwayat transaksi dan kategori fleksibel. Ada perangkat keras yaitu hardware yang terdiri dari laptop, sistem operasi Windows 11, prosesor Intel Core i3, RAM minimal 8 GB. Perangkat lunak yaitu softwarenya ada Android Studio, Flutter, SDK, Dart, SQLite, Visual Studio Code, Draw.io, dan terakhir ada Google Project 365. Pelaksanaan proyek. Proyek ini menggunakan metode waterfall dan berfokus pada aspek teknis meliputi perencanaan sistem melalui diagram UML, use case
dan activity diagram, dan IRT untuk menggambarkan alur kerja dan struktur data. Jadwal pengerjaan proyek atau schedule baseline. Jadwal pelaksanaan proyek MyPocket direncanakan berlangsung selama 5 bulan dimulai dari bulan Maret hingga bulan Juli yang mencakup tiap tahapan mulai dari perencanaan hingga penutupan proyek. Seperti yang dapat dilihat, jadwal pengerjaan proyek yang pertama dari inisiasi proyek yang berjalan selama 7 hari dimulai dari tanggal 3 Maret sampai 11 Maret. Kedua, ada perencanaan proyek yang berjalan selama 14 hari yang dimulai dari tanggal 12 Maret sampai 31 Maret. Ketiga, ada analisa dan desain sistem yang berjalan selama 14 hari dimulai dari tanggal 1 April hingga 18 April. Keempat, ada desain UI UX dan wireframe yang berjalan selama 14 hari dimulai dari tanggal 21 April hingga 8 Mei. Kelima, ada pengembangan front-end dan back-end selama 20 hari yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei hingga 5 Juni. Keenam, ada integrasi sistem dan pengujian internal berjalan selama 14 hari dimulai dari tanggal 6 Juni hingga 25 Juni. Ketujuh, ada pemantauan yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 26 Juni hingga 15 Juli. Kedelapan, ada evaluasi dan perbaikan bug selama 7 hari dimulai dari 16 Juli sampai 24 Juli. Dan terakhir, ada penutupan proyek yang dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari 25 Juli hingga 29 Juli. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini user mempunyai 4 akses. Yang pertama registrasi, login, kelola data keuangan, serta kelola kategori. Di login, kita akan ditampilkan melihat diri dari data keuangan. Tiga halaman yaitu tambah pemasukan, tambah pengeluaran, serta edit atau hapus transaksi. Kelola kategori akan menampilkan tambah kategori, hapus kategori, ataupun edit kategori. Di diagram selanjutnya yaitu ada diagram login. User membuka aplikasi, nanti sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, user akan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan sistem akan menampilkan halaman registrasi. User menginput data seperti username, email, dan password. Setelah itu, sistem akan menyimpan data tersebut, dan user akan ditampilkan ke halaman login untuk melakukan form login yang menggunakan data tadi. Setelah itu, input username dan password menggunakan data yang sebelumnya. Setelah itu, melakukan verifikasi, nanti akan menampilkan halaman home jika memang berhasil. Di sini ada activity diagram dari halaman utama atau home, yaitu sistem menampilkan halaman utama. User akan melihat total pemasukan dan pengeluaran, melihat riwayat berdasarkan tanggal atau hari atau bulan, memilih bulan sebelumnya. Nanti sistem akan menampilkan riwayat transaksi berdasarkan bulan dan tanggal yang dipilih. User akan melakukan edit atau hapus transaksi, dan sistem akan menampilkan form transaksi. Setelah itu, user akan input data baru, dan sistem akan menyimpan data baru, serta data transaksi baru akan ditampilkan di halaman utama. Menu kategori. Di sini user membuka aplikasi, menampilkan halaman utama. User akan memilih menu kategori, dan sistem akan menampilkan halaman kategori. User menambahkan kategori baru, sistem akan menampilkan form kategori. Setelah itu, user input kategori baru dan sistem menyimpan kategori baru tersebut. User melakukan hapus dan edit kategori,
Sistem menyimpan data baru. Dan selesai. Activity diagram transaksi. User membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah itu, user memilih menu transaksi dan sistem akan menampilkan form tambah transaksi. User melakukan input data transaksi baru, sistem akan menyimpan data transaksi baru tersebut, lalu menampilkan transaksi yang sudah ditambahkan di halaman utama. User melakukan hapus dan edit kategori, sistem akan menyimpan data baru, user melihat riwayat transaksi. Selanjutnya ada activity diagram logout. User memilih icon logout atau button logout. Sistem akan menampilkan pesan no atau yes. Kalau no itu tetap di dalam aplikasi, yes akan mengarahkan kembali ke halaman login dan selesai. User dapat mengisi ID, username, email, dan password. Satu user memiliki banyak kategori. Di dalam kategori terdapat ID, nama, kategori ID, transaction data, jumlah. Banyak transaksi memiliki satu kategori. Di dalam kategori ada ID, nama, dan type. Selanjutnya pemantauan proyek. Fase ini fokus pada pemantauan proyek untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana. Pemantauan mencakup 1. Progres proyek dipantau lewat WBS dan evaluasi mingguan. Kedua, fitur utama diuji secara informal. Ketiga, anggaran diawasi sesuai rencana. Keempat, resiko ditangani dengan antarmuka sederhana dan infrastruktur. Kelima, komunikasi dijaga melalui laporan dan koordinasi rutin. Selanjutnya ada penutupan proyek. Yang pertama, evaluasi kesuksesan proyek. MyPocket dikembangkan tepat waktu, fitur utama tercapai, dan anggaran 22.650.000 digunakan efisien. Kedua, kendala selama implementasi. Tantangan utama proyek meliputi adaptasi tim dengan Flutter, optimasi database untuk perangkat low-end, dan revisi desain antarmuka dari masukan pengguna uji coba. Terakhir, penyusunan laporan akhir. Dokumentasi akhir MyPocket mencakup seluruh pengembangan dan jadi revisi untuk integrasi cloud, API keuangan, dan analisa lanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. MyPocket adalah aplikasi Android untuk mencatat dan mengelola keuangan pribadi dengan fitur transaksi, kategori, dan riwayat. Pengembangan berjalan lancar dan memberikan pengalaman berharga bagi tim. Serta sarannya ada pengembangan MyPocket ke depan disarankan mencakup grafik analisis, penyiaran pembayaran, uji coba pengguna, serta peningkatan keamanan dengan enkripsi dan autentikasi dua faktor. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.